Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pengemis mengawal gadis yang hilang menangis mencari neneknya, mengenali wanita yang membuatnya tunawisma bertahun-tahun yang lalu. Suatu hari, seorang pengemis sedang berkeliaran di jalanan ketika dia melihat seorang gadis kecil meratap dan memohon pada neneknya. Pengemis malang itu tidak tahan melihatnya dalam kesedihan, jadi dia mengantarnya pulang. Tetapi apa yang dia temukan di sana membawa kembali masa lalunya yang menyakitkan kepadanya. Frank Fisher adalah seorang tunawisma yang berkeliaran di jalanan setiap hari untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Suatu hari dia sedang berjalan-jalan di taman ketika dia melihat seorang gadis kecil menangis sendirian di trotoar. "Nenek, tolong datang dan bawa aku pulang," dia terus berteriak sambil menangis. Udara semakin dingin dan Frank memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar gadis itu, menyiratkan bahwa dia tersesat atau sedang menunggu seseorang. Dia memutuskan untuk membantunya. Oh tidak, dia terengah-engah saat dia mendekatinya. "Kenapa gadis cantik sepertimu menangis?" "Anak kecil tidak boleh menangis. Hanya orang tua sepertiku yang harus menangis karena kita tidak secantik itu." Frank menyindir dan pura-pura menangis juga. Lihat, gadis itu terdiam dan terkekeh. "Kamu tidak menangis, aku bisa melihatnya," katanya menyeka air matanya dan memiringkan bibirnya sambil tersenyum. "Anda lucu." "Tidak, aku tidak menangis. Tolong jangan lihat aku. Aku terlihat jelek saat menangis," tambahnya membenamkan wajahnya di balik tangannya dan berpura-pura menangis keras. Mendengar itu, gadis itu yang berusia tidak lebih dari 4 atau 5 tahun tidak bisa berhenti tertawa. "Oke, katakan padaku, mengapa kamu menangis?" dia bertanya dengan manis. Saat Frank mengintip di antara tangannya dan melihatnya tersenyum, dia duduk di sampingnya dan berkata, "Karena aku melihat seorang gadis kecil yang cantik menangis." "Tapi siapa nama gadis cantik itu? Apakah kamu menunggu seseorang?" Gadis itu tersenyum. "Namaku Julie. Aku menunggu nenekku. Dia menjemputku dari taman kanak-kanak setiap hari di sini. Tapi dia terlambat dan aku takut sendirian, jadi aku mulai menangis." "Apakah itu semuanya?" Frank memberinya senyum hangat. "Jangan khawatir, aku bisa membantumu. Omong-omong, aku Frank, di mana kamu tinggal?" Julie menggelengkan kepalanya. "Kami tinggal di sebuah rumah tua di sekitar sini, tapi saya tidak tahu alamatnya karena nenek menjemput saya setiap hari." Pada titik ini, Frank tidak tahu harus berbuat apa. Udara sangat dingin dan dia tidak bisa meninggalkan Julie sendirian. Dia ingin membelikannya coklat panas, tetapi dia tidak punya uang. Namun dia memiliki jaket hangat yang diberikan oleh seorang pria baik hati beberapa hari yang lalu ketika dia menggigil di tengah hujan. Dia mengeluarkan jaket dari karung tuanya yang kotor dan memutuskan untuk memberikannya pada Julie. Sambil meletakkannya di atas bahunya, dia tiba-tiba melihat gadis kecil itu memiliki label nama yang disematkan ke mantelnya dan itu memiliki alamatnya. "Oh, kamu punya alamatmu di sini," katanya sambil menunjuk ke tag. "Apa boleh saya lihat?" Julie melepas pin tag dan menyerahkannya kepadanya, dan Frank melihat bahwa alamatnya tidak jauh. "Ayo, kita pergi menemui nenekmu," katanya mengulurkan tangannya ke Julie yang meraihnya erat-erat. Setelah beberapa menit, ketika Julie dan Frank tiba di alamat itu, Julie berlari ke pintu. "Nenek, aku pulang," dia berteriak saat dia bergegas masuk. Frank merasa aneh jika pintunya dibiarkan terbuka dan ketika dia mengikuti Julie masuk, dia melihat neneknya tidak sadarkan diri di lantai tengkurap. "Oh tidak, nenek," dia menangis.
"Bangun, Nek. Nek, bangun." Frank berbalik dan melihat telepon di atas meja. Untungnya itu tidak terkunci, jadi dia segera menghubungi 911. Kemudian dia memeriksa wanita itu dan ketika dia membalikan tubuhnya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia menatap wanita yang telah bertanggung jawab atas tunawismanya. Mengesampingkan masa lalu dan memutuskan untuk membantunya. "Madeline, bangun," katanya, mencoba membangunkannya tetapi dia tidak mau bangun. Untungnya ambulan datang dengan cepat dan membawanya ke rumah sakit. Frank mengantarnya ke sana bersama Julie, meyakinkan gadis kecil itu bahwa neneknya akan baik-baik saja. Ketika para dokter memeriksa Madeline, mereka menemukan dia menderita stroke. Itulah sebabnya dia pingsan. Mereka berterima kasih kepada Frank karena membawanya ke rumah sakit tepat waktu, karena jika tidak, hidupnya mungkin dalam bahaya. Kemudian ketika Madeline sadar dan Frank pergi menemuinya, dia terkejut melihatnya setelah bertahun-tahun. "Ya Tuhan, Frank, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia bertanya, suaranya bergetar. "Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" "Untungnya saya bertemu Julie, dan setelah saya membawanya pulang dan kami menemukan Anda tidak sadarkan diri, saya menelpon ambulan dan membawa Anda ke sini." Julie berlari ke arahnya dan memeluknya. "Frank baik padaku, Nenek. Ketika kamu sakit, dia merawatku." "Benarkah? Oh, terima kasih. Terima kasih, Frank." Wajah Madeline memerah saat dia mengingat apa yang telah dia lakukan pada Frank beberapa waktu lalu. Beberapa tahun yang lalu, Frank adalah seorang guru dan Madeline adalah bosnya sebagai kepala sekolah tempat mereka berdua bekerja. Akhirnya dia mengembangkan perasaan untuk Frank dan melamarnya. Namun Frank sudah menikah dengan seorang wanita bernama Laura dan menolaknya. Madeline tidak tahan dengan penolakan tersebut dan memecatnya. Dia juga memberinya laporan karakter negatif sehingga dia tidak akan pernah dipekerjakan sebagai guru lagi. Frank dan Laura tinggal di sebuah pondok kecil, dan ketika Frank sedang mencari pekerjaan, Laura didiagnosis menderita leukemia. Dia tidak punya cukup uang untuk perawatannya dan kehilangan dia. Kematian Laura membuat Frank hancur. Dia menyerah pada segalanya karena istrinya yang dia puja tidak lagi bersamanya. Sayangnya Frank dan Laura tidak memiliki anak dan dia sendirian setelah kematiannya. Setelah kehilangan segalanya, Frank mulai hidup sebagai pengemis di jalanan. Itu semua karena Madeline yang telah menghancurkan segalanya untuknya, hingga dia menjadi tunawisma dan kehilangan semua miliknya. Namun sekarang dia melihatnya setelah bertahun-tahun dan mengetahui bagaimana dia menyelamatkan hidupnya. Dia menyesali semua yang telah dia lakukan. "Maaf," katanya pelan. "Aku benar-benar minta maaf atas apa yang kulakukan padamu, Frank. Aku membayar harga untuk apa yang aku lakukan. Kamu menyelamatkan hidupku. Tapi aku..." "Nenek," Julie menyela, "kamu kenal Frank?" "Oh sayang, aku sebenarnya..." Madeline tidak menyelesaikan kalimatnya. "Nenekmu dan aku berteman, Julie," Frank menjelaskan. "Kami bertengkar kecil beberapa waktu lalu, jadi kami tidak berbicara satu sama lain. Bisakah kamu menunggu kami dengan perawat di luar? Saya ingin mengakhiri pertengkaran ini dengan nenekmu. Aku tidak ingin menangis lagi. Dia membuatku menangis saat kita bertengkar, dan kamu tahu betapa jeleknya wajahku saat menangis." Julie terkekeh. "Oke, aku akan menunggu di luar. Tapi Frank," katanya sebelum pergi, "kamu terlihat lucu saat menangis, tidak jelek." Saat Julie pergi, Madeline menangis. "Saya sangat menyesal, Frank. Saya telah membayar untuk apa yang saya lakukan. Orang tua Julie, putra dan menantuku tewas dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, meninggalkannya sebagai yatim piatu. Saya satu-satunya yang dia miliki sekarang. Oh, betapa aku telah menyusahkanmu, namun kamu menyelamatkan hidupku. Maafkan aku."
Aku tidak punya keluhan apapun terhadapmu atau Julie, Madeline. Julie adalah gadis yang cantik dan aku suka anak-anak. Lagi pula menjadi marah dengan kamu tidak akan membawa kembali Laura atau tahun-tahun yang telah aku habiskan dalam penderitaan. Tolong jaga Julie, gumamnya sambil berbalik untuk pergi. Tapi Madeline menghentikannya, masih merasa tidak enak tentang apa yang telah dia lakukan. Dia ingin menebus dosanya sehingga dia mengundang Frank untuk kembali ke sekolah sebagai guru. Saya pensiun beberapa waktu yang lalu, tetapi saya dapat menarik beberapa tali untuk Anda, katanya. Tapi Franz menolak. Dia tidak lagi sedih dan sendirian karena dia telah menemukan seorang teman dalam gadis yang menangis yang sering dia temui ketika dia menunggu neneknya di luar sekolahnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anda tidak dapat menghindari kesalahan Anda karena mereka akan kembali menggigit Anda. Madeline mengambil semuanya dari Frank pada satu titik. Ketika dia kehilangan putra dan menantunya, dia menyesali perbuatannya. Tindakan gegabah Anda dapat menghancurkan hidup seseorang. Madeline memecat Frank karena dia tidak tahan dengan penolakannya dan keputusannya menghancurkan hidup Frank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.